Shalom saudara, puji nama Tuhan, salam jumpa di dalam program Sabda 10 menit sebuah renungan singkat untuk membahas firman Tuhan sebagai makanan rohani bagi jiwa kita. Yang pada saat ini mengambil tema tentang pentingnya berdoa. Di dalam zaman modern seperti ini, berdoa seringkali menjadi sesuatu hal yang tidak lagi menjadi relevan. Berdoa seringkali dianggap terlalu konvensional. Apalagi ketika doa-doa yang kita naikkan, yang kita bawakan, yang kita doakan seakan-akan tidak lagi didengar oleh Tuhan. Sehingga banyak orang mulai kecewa, banyak orang mulai merasa bahwa berdoa menjadi satu hal yang tidak lagi penting. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, benarkah demikian? Maka mari kita merenungkan sedikit firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas bab yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Hal berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami. Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara yang terkasih, dalam Injil yang baru saja kita baca barusan, kita melihat bahwa sesungguhnya kita harus belajar daripada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara, Yesus dalam bacaan Injil tadi mengatakan bahwa Yesus pun berdoa. Yesus pun ternyata dia melakukan setiap hari, dia berdoa. Dalam hal-hal penting yang dia lakukan dalam pelayanan-pelayanan dia berdoa. Maka kalau berdoa menjadi tidak penting, untuk apa Yesus berdoa, saudara? Kalau kita sungguh-sungguh mau menjadi murid Yesus, sesungguhnya kita harus melihat dan belajar dari sang guru kita, yaitu Yesus. Kalau Yesus saja berdoa, apalagi kita sebagai murid-muridnya. Maka yang menarik selanjutnya adalah bahwa Yesus pun mengajarkan muridnya untuk berdoa. Seperti apa yang Tuhan doakan. Saudara yang terkasih, murid-muridnya pun akhirnya melihat bahwa sesungguhnya berdoa menjadi sesuatu yang amat sangat penting. Maka mereka meminta Yesus, gurunya, untuk mengajarkan mereka berdoa. Saudara, kalau berdoa menjadi tidak penting, untuk apa? Untuk apa Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa? Maka saudara, ini adalah satu poin yang penting dalam kehidupan kita. Berdoa menjadi sesuatu yang penting yang harus kita lakukan, terutama untuk kita orang beriman. Saudara, saya mengingat ada satu orang motivator waktu itu. Ketika dia memasuki ruangan, maka dia berteriak, "Siapa yang punya mimpi?" Dan ketika semua orang menjawab, "Ya, kami semua punya mimpi." Maka dia melanjutkan kepada pertanyaan kedua, apakah mimpi itu penting dalam kehidupan saudara? Ya, lalu beberapa orang menjawab penting, tapi ada juga beberapa orang yang menjawab tidak terlalu penting. Ya, maka Bapak Ibu Saudara, motivator ini pun berkata lagi, kalau mimpi itu penting buat saudara, maka saudara harus mencapai mimpi itu. Karena jika mimpi itu tidak tercapai, maka sesungguhnya mimpi itu menjadi tidak penting dalam kehidupan kita. Saudara, kalau seorang motivator dunia saja bisa mengatakan bahwa kita harus mengejar sesuatu yang penting dalam kehidupan kita, maka buat kita yang merasa bahwa berdoa adalah menjadi sesuatu yang penting, kita
harus mengejar itu sampai dapat. Dalam hal ini saudara, berdoa menjadi hal yang penting. Karena ini merupakan nafas kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Saudara, namun bagaimana? Banyak orang yang berdoa, tapi seakan-akan Tuhan tidak dengar. Seakan-akan doanya nggak dijawab. Saudara, di dalam surat Yakobus bab 4 ayat 3 berkata, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu salah berdoa. Karena doa yang kau naikkan itu untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara yang terkasih, mohon maaf, seringkali kita itu salah di dalam berdoa. Karena kita punya tujuan yang salah dalam berdoa itulah, maka seakan-akan doa kita menjadi doa yang sia-sia, doa yang tidak terjawab. Saudara, lalu bagaimana supaya kita bisa punya doa yang luar biasa? Saudara, firman Tuhan berkata, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, dan tangannya tidak kurang panjang untuk menolong. Tapi yang menjadi penghalang antara Tuhan dan engkau adalah segala dosamu. Maka Bapak Ibu Saudara, supaya doa kita tidak terhalang, mari sucikan, kuduskan hidup kita di hadapan Tuhan. Hari demi hari dalam kehidupan kita, kita harus berusaha untuk menyucikan dan menguduskan. Tidak mudah, pasti tidak mudah. Tetapi satu hal yang kita percaya, yaitu ketika kita menjalani bersama dengan Tuhan, maka sesungguhnya kita akan sanggup untuk melakukan segala perkara. Lalu hal kedua, bagaimana supaya doa kita tidak menjadi sia-sia? Saudara yang terkasih, dalam Injil yang tadi kita baca, Tuhan sesungguhnya merindukan untuk dekat dengan kita. Makanya Tuhan mengajarkan kita, Yesus mengajarkan kita supaya kita memanggil Tuhan kita dengan sebutan Bapa. Artinya apa saudara? Yaitu bahwa Tuhan merindukan ada satu hubungan yang amat sangat dekat dengan anak-anaknya, dengan kita semua. Dan kita sungguh percaya satu hal, bahwa ketika kita mengalami satu hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan juga dekat dengan kita saudara. Maka dalam berdoa, seringkali kita punya tujuan yang salah. Kita kurang mengerti apa maksud Tuhan. Seharusnya berdoa menjadi sebuah relasi, menjalin sebuah relasi antara kita dengan Sang Pencipta. Maka saudara yang terkasih, ketika relasi itu terbangun, kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin mengerti isi hati Tuhan. Maka sesungguhnya ketika isi hati Tuhan ada dalam diri kita, ketika kita berjalan selaras dengan Tuhan, maka doa-doa kita tidak lagi hanya untuk memenuhi hawa nafsu kita, tetapi sungguh-sungguh doa kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Kita punya relasi dengan Sang Raja Maha Kuasa, Sang Pencipta kehidupan kita. Dan ketika itu kita sungguh-sungguh bisa mengenal Dia semakin lebih dekat dan lebih dekat lagi. Dan tentunya itu hal yang Tuhan rindukan dalam setiap kehidupan kita. Jadi saudara yang terkasih, apakah berdoa itu menjadi sesuatu yang penting? Pasti. Berdoa adalah nafas hidup orang beriman. Tanpa doa, maka rohani kita, iman kita akan mati. Lalu bagaimana supaya doa kita menjadi seakan-akan tidak sia-sia? Saudara, kita harus memurnikan diri kita, menyucikan hidup kita, memurnikan tujuan kita, supaya doa sesungguhnya untuk menjalin relasi dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih
Bapak Ibu Saudara, dan kita akan tutup di dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas setiap rahmat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terutama kalau pada siang hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami semakin hari semakin mengerti akan isi hati-Mu. Kami semakin mendekat Tuhan kepadamu melalui doa-doa yang kami bawakan di hadapan-Mu. Dan kami sungguh percaya ketika kami menyerahkan hidup kami, membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, maka Engkau Tuhan yang akan menjagai dan melindungi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala doa ini kami sampaikan di dalam satu nama yang punya kuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Salam jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.